Puji Tuhan, renungan hari ini berjudul Radikal bagi Tuhan. Lukas 19 ayat yang ke-10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan menjadikan mereka ciptaan baru. Salah satu contoh orang yang berubah secara radikal menjadi pengikut Yesus adalah Zakheus. Radikal berarti bersungguh-sungguh, mendasar hingga kepada hal-hal yang prinsip. Perubahan yang terjadi dalam diri pemungut cukai itu dimulai dari caranya merespons kehadiran Kristus. Sambutan seperti apa? Yang pertama, Zakheus menyambut dengan penuh hasrat dan sukacita. Lukas 19 ayat yang ke-6 berkata, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Salah satu cara Lukas ketika mencatat reaksi dari orang-orang yang mendapat penyataan ilahi adalah mereka juga dipenuhi dengan sukacita ilahi. Bandingkan dengan Lukas 2 ayat 10 dan Lukas 10 ayat yang ke-20. Hal ini ditujukan juga oleh Zakheus ketika menyambut Yesus dengan sukacita. Orang yang menyambut Yesus dengan sukacita menunjukkan sikap menempatkan Yesus sebagai pribadi yang sangat penting dan berharga. Mazmur 100 ayat yang kedua berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 2 Tawari 30 ayat 18c sampai ayat yang ke-20 berkata, tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Bagaimanapun keadaan manusia, pada saat ia berhasrat mencari Allah, Allah berkenan kepada mereka. Yang kedua, Zakheus menyambut dengan kemurahan hati. Lukas 19 ayat yang ke-8a berkata, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sikap radikal bagi Yesus lainnya yang ditunjukkan Zakheus adalah ketika ia memutuskan untuk memberikan setengah dari miliknya untuk kepentingan orang miskin. Mengapa disebut radikal? Ya, karena sebelumnya dia adalah seorang pemungut cukai yang kecenderungannya culas dan memperkaya diri sendiri. Tidak mudah memberi bagi orang lain, apalagi ini setengah dari hartanya. Tetapi mereka yang mengasihi Yesus dapat melakukannya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-4a dan ayat yang ke-6. Sebaliknya, dalam segala hal
kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Matius 5 ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang ketiga, Sakius menyambut dengan kebebasan dari perbudakan uang. Lukas 19 ayat 8b berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sikap radikal berikutnya adalah tidak mau lagi diperhamba oleh uang. Kalimat sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, menegaskan hal itu. 2 Timotius 3 ayat yang ke-2a berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini tentang manusia akhir zaman. Sakius benar-benar ingin secara radikal terbebas dari ikatan harta duniawi, sehingga ia memilih memberikan ganti rugi ekstra kepada mereka yang dirugikan. Lukas 12 ayat 15 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amsal 3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dalam kekristenan, kasih Kristus yang radikal tak pantas direspons dengan sikap biasa-biasa. Seharusnya sikap radikal juga kita tunjukkan bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.